Oke, terakhir kita bahas mengenai, MSCI itu di tanggal 28 Oktober ya, my friends, ya, setelah ada berita, mengenai potensi penerapan free float yang baru. Dan beberapa waktu lalu juga dari sisi kita juga update lagi mengenai MSCI rebalancing di tanggal 25 November nanti. Jadi kita bahas dulu nih mengenai rebalancing. Buat my friends yang bertanya-tanya kira-kira harus ngapain dengan saham-saham yang masuk, apakah harus dijual, apakah harus ditahan, apakah harus belinya nanti pas nanti sudah efektif. Jadi untuk yang baru bergabung atau belum pernah mengalami fase rebalancing seperti MSCI atau FTSE, normalnya nih my friends, mendekati waktu rebalancing itu adalah waktu yang terbaik untuk mengurangi posisi. Jadi kalau misalnya saya mau hold ya silahkan, tapi kalau seandainya menggunakan momentum ini untuk nyari gain ya, normalnya yang paling baik itu adalah menjualnya atau mengurangi posisi mendekati tanggal efektif. Jadi ya minggu-minggu ini mulai dikurangin. Jadi bukan pas hari H dijualnya nih my friends. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah nanti setelah rebalancing sahamnya masih bisa naik lagi atau tidak? Normalnya setelah rebalancing market atau si saham-saham tersebut itu dia akan terjadi volatilitas yang sangat tinggi sekali di hari H-1 maaf. Terus nanti di hari esoknya akan lebih normalisasi, baru nanti dia akan menunggu lagi katalis berikutnya apa. Jadi biasanya 2 sampai 3 hari volatilitasnya cenderung akan sangat tinggi sekali. Setelah itu baru dia akan kembali normal lagi my friends, menunggu kira-kira katalisnya apa yang bisa menggerakkan saham tersebut. Tadi saya sempat lihat di kolom komentar kan, apakah nanti yang terjadi seperti kayak BRMS setelah masuk indeks emas ya, ETF emas, apakah nanti kejadian akan sama seperti di MSCI, dia turun nanti akan naik signifikan lagi. Baik lagi my friends, biasanya setelah 2-3 hari tadi yang seperti saya sebutkan, dia atau saham tersebut akan mencari katalis berikutnya apa. Kalau seandainya misalnya emasnya rally kencang lagi ya bisa aja naik secara signifikan. Jadi baik lagi nih, untuk yang menunggu momen rebalancing di tanggal 25 November, perhatikan baik-baik. Kalau yang mencari returnnya itu pas momentum seperti ini, berarti kalian mengurangi posisi dari sekarang nih, bukan pas hari H. Kalau mau di hold silahkan, tapi ingat pasti akan terjadi volatilitas yang sangat tinggi sekali dalam waktu 2-3 hari. H-1, hari H sampai besoknya. Jadi ini tuh sebenarnya normal terjadi ketika terjadi rebalancing. Baru nanti dia akan mencari katalis berikutnya. Nah, yang belum punya posisi, terus nanti belinya pas nanti rebalancing, tidak disarankan my friends. Karena biasanya pas lagi volatilitas itu tinggi, kecenderungannya mungkin kurang baik ya. Jadi better tunggu nanti kalau ada katalis lagi yang lain bisa menggerakkan saham tersebut. Jadi untuk yang mau rebalancing sudah jelas ya, dan kemarin sudah dijelaskan juga sama Haikal ya, my friends ya. Nah, yang saya mau update berikutnya ini sebenarnya dari sisi yang pas tanggal 27 Oktober pembahasan mengenai penerapan perubahan standar free float nih, my friends. Jadi sejak tanggal tersebut sampai dengan sekarang memang kita monitornya cukup intens ya, melihat dari website si MSCI apakah memang ada update terbaru terkait dengan penerapan free float baru ini atau tidak. Sejauh ini tidak ada. Nah, apakah dengan tidak ada informasi di website resminya MSCI ini mengindikasikan suatu hal yang positif atau negatif? Sebenarnya dengan adanya announcement yang resmi itu pasti akan lebih clear ya. Jadi berarti ini kita mengikuti acuan yang baru nih. Nah, selama belum ada berarti kita mau tidak mau masih mengacu pada informasi yang pada saat itu tersirkulasi ya. Jadi kalau misalnya my friends ingat ada beberapa perubahan, salah satu memang yang di-highlight sama pasar itu adalah perubahan dari sisi free float ya, yang tadinya dimiliki dengan klasifikasi corporate and others itu bisa dijadikan non free float ya, yang tadinya dihitung sebagai free float tidak menjadi free float, dan yang masih script juga yang akan berubah menjadi non free float nih my friends. Nah, kalau sampai itu terjadi memang yang dikhawatirkan itu akan terjadi outflow yang sangat signifikan. Nah, kalau misalnya my friends ingat dan nonton pada episode pada saat itu, kita mengingatkan bahwa ya seharusnya tenang dulu ya. Dan kalau my friends lihat berangsur-angsur IHSG-nya juga mulai membaik lagi. Kita tunggu sampai nanti benar-benar clear informasinya. Tapi sekarang kita harus menyiapkan skenario nih. Kalau toh pun terjadi, kita harus ngapain? Kalau nggak terjadi ya bagus gitu ya. Jadi kalau misalnya my friends lihat, di sini pun dari sisi regulator juga sudah berusaha untuk komunikasi dengan pihak MSCI ya. Jadi ini kalau misalnya my friends lihat dari berita-berita yang terakhir, ini 12 November dari sisi Bursa Efek Indonesia juga sudah mencoba berkomunikasi dengan pihak MSCI juga, dan memang
tetap harus waspada nih my friends, di mana memang diingatkan bahwa kalau MSCI jadi menerapkan proposal ini, potensi yang keluar dari Indonesia ini cukup besar. Nah, ini jadi kita bukan mengada-ada, tapi memang ini adalah suatu hal yang perlu diantisipasi. Nah, kira-kira skenario yang mungkin terjadi seperti apa? Ada 3 possible outcomes nih, my friends, yang harus my friends perhatikan baik-baik. Yang pertama, skenario yang paling bagus banget, di mana akhirnya MSCI bilang tidak ada penerapan free float baru. Kalau ini terjadi, ya itu akan sangat bagus sekali buat market Indonesia. Itu adalah skenario yang pertama. Skenario yang kedua, ini diterapkan sesuai dengan apa yang diucapkan sama atau yang diberikan statement dari pihak MSCI ya. Jadi diberlakukan sesuai dengan apa yang sudah mereka sampaikan sebelumnya. Nah, ini adalah yang paling ekstrim skenarionya. Yang ketiga, skenarionya adalah cari jalan tengah. Oke, ada diskusi. Karena bisa jadi dari sisi Indonesia akan bilang bahwa banyak kok para pelaku pasar yang mungkin keberatan tanda kutip dengan aturan ini kalau sampai diberlakukan gitu ya. Dan dari pihak MSCI juga diberikan penjelasan bahwa mungkin untuk standar Indonesia tidak langsung bisa disamakan dengan negara-negara yang lain gitu ya, karena memang dari sisi negara masih emerging market juga dan banyak yang lagi dibenahi. Jadi itu adalah skenario yang ketiga. Jadi kalau misalnya kita bilang ada skenario dibatalkan, ya statement ini tidak jadi. Yang kedua, extreme case-nya tetap dijalankan sesuai dengan apa yang sudah mereka berikan statement-nya. Yang ketiga, ada jalan tengah. Nah, dari 3 skenario ini, skenario pertama ini yang probabilitasnya paling kecil, my friends. Jadi, ini bukan buat nakut-nakutin, enggak, tapi kita harus tetap bersiap ya untuk skenario apapun yang terjadi. Kalau skenario yang kedua, mungkin aja bisa terjadi, tapi mungkin ekspektasinya ini lebih kecil kemungkinannya dibandingkan dengan skenario ketiga. Jadi, kita berharap kalau toh pun diberlakukan, ada jalan tengah, sehingga outflow yang terjadi itu tidak sesignifikan dari apa yang diekspektasikan sama pasar. Oke, jadi ini ada 3 probabilitas yang mungkin terjadi ya, my friends ya. Nah, untuk menyikapi hal ini sebagai investor atau trader, gimana sih caranya supaya tetap tenang atau ya apapun yang terjadi ya tenang-tenang aja gitu. Dengan keadaan ini ada baiknya yang udah cuan, yang udah mulai banyak untungnya, mulai dikurang-kurangin, nambah porsi cash-nya. Nah, kenapa bukan dijual semua, cuma hanya nambah porsi cash? Karena kalau tadi seperti saya bilang ya, kalau indeksnya tetap rally, ya tetap kita dapat return-nya karena portfolionya masih ada di saham. Tapi kalau toh pun terjadi outflow ataupun extreme case-nya terjadi, kalian punya cash dan bisa belanja ketika memang harganya mengalami penurunan. Tapi baik lagi ya, ini adalah potensi-potensi dari skenario yang mungkin terjadi ke depannya. Kalau ataupun terjadi ya nggak apa-apa. Setidaknya kita tahu apa yang harus dilakukan menuju keadaan tersebut. Nah, timetable-nya seperti apa? Timetable-nya itu sampai dengan Desember, seperti yang sudah pernah kita sampaikan, itu adalah jajak pendapatnya sampai akhir tahun ini. Pengumumannya di Januari, dan kalau sampai benar-benar sudah clear, Mei tahun depan baru diimplementasikan. Mungkin kalian yang nonton akan berpikir seperti ini, ngapain sih dibahas, orang masih Mei juga toh kejadiannya efektifnya baru bulan Mei. Ingat my friends bahwa yang namanya market mereka selalu forward looking. Dia bukan menunggu kejadian baru bereaksi, tapi lebih melakukan antisipasi sejauh mungkin. Jadi itu kenapa kita mengingatkannya dari sekarang. Ya, kecenderungannya kalau sampai memang benar hal ini akan terjadi, pasti Desember dan Januari ini pasti akan terjadi volatilitas yang sangat tinggi sekali, my friends. Karena antisipasinya akan jauh-jauh hari sebelum efektif itu dijalankan. Jadi ini sudah kita jelaskan ya, my friends ya, skenario-skenario yang mungkin terjadi dan my friends harus ngapain supaya nanti nggak bingung kalau sampai terjadi volatilitas yang sangat tinggi sekali. Nah, pertanyaan berikutnya lagi adalah saham-saham apa yang sangat besar potensinya kena imbas dari ini. Nah, ini kalau misalnya kita ambil data dari MSCI Large Cap-nya Indonesia, kalau my friends perhatiin di sini nama-namanya ada BCA, BRI, Mandiri, Telkom, Astra, Aman Mineral, DSSA, TPIA. Nah, beberapa nama yang pertama yang di top, yang paling atas ya my friends ya, itu adalah yang paling kena impact paling besar. Jadi seperti yang kita bilang pada saat itu, impact paling besar sebenarnya paling kena tuh dari keadaan ini tuh adalah blue chips sebenarnya. Jadi ini yang harus diperhatikan terutama kalau my friends punya saham blue chips ya. Jadi ntar jangan kaget loh kok tiba-tiba blue chipsnya kenapa nih. Nah ini impact yang mungkin akan kerasa banget itu ada di saham-saham blue chips, terutama mereka yang memang weightings indeksnya itu besar karena mereka yang akan punya potensi kena outflow paling besar. Nah ini beberapa hal yang harus my friends cermatin dan my friends sudah tahu harus ngapain. Jadi nggak usah khawatir karena sudah tahu ya harus ngapain. Itu dari MSCI.